Assalamualaikum. Sebelum menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini terlebih dahulu. Kali ini, kita akan belajar mengenai pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan sesuatu hal yang berasal dari alam yang berupa unsur-unsur lingkungan alam, baik fisik maupun hayati, dan dapat digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan hidup. Sumber daya alam memiliki peranan dalam pemenuhan kebutuhan manusia. Sumber daya alam dibagi menjadi 3. Yang pertama, menurut sifatnya. Yang kedua, menurut jenisnya. Yang ketiga, menurut kegunaannya. Kali ini kita akan membahas sumber daya alam menurut sifatnya. Sumber daya alam menurut sifatnya terbagi menjadi 2. Yang pertama, sumber daya alam hayati, dan yang kedua, sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam hayati dibagi menjadi 2 komponen, yaitu sumber daya alam hayati nabati dan hewani. Sedangkan untuk sumber daya alam non-hayati terbagi menjadi 4, yaitu air, angin, tanah, dan hasil tambang. Mari kita bahas mengenai sumber daya alam hayati terlebih dahulu. Yang pertama, nabati. 1. Tumbuhan. Tumbuhan merupakan sumber daya alam yang keberadaannya sangat melimpah dan beragam, khususnya bagi wilayah Indonesia. Organisme ini mampu untuk menghasilkan oksigen dan pati melalui proses fotosintesis. Maka dari itu, tumbuhan merupakan produsen atau merupakan penyusun dari dasar rantai makanan. Keberagaman organisme ini sangat penting dan eksploitasi besar-besaran terhadap tumbuhan akan berpengaruh terhadap kerusakan alam bahkan kepunahan. Pemanfaatan tumbuhan oleh manusia diantaranya 1. Untuk bahan makanan seperti padi, jagung, gandum, tebu, dan lain-lain. 2. Untuk bangunan kayu jati, kayu mahoni, dan yang ketiga bahan bakar seperti kelapa sawit. Yang kedua, pertanian. Indonesia sendiri dikenal sebagai negara agraris karena sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencaharian di bidang pertanian, juga perkebunan. Pertanian dan perkebunan di Indonesia menghasilkan banyak komoditi ekspor, seperti komoditi pertanian, padi, jagung, kedelai, sayur-sayuran, palawija, dan pohon buah-buahan. Untuk komoditi perkebunan seperti karet, kelapa sawit, tembakau, kapas, kopi, dan tebu. Selanjutnya, sumber daya alam hewani. Yang pertama, hewan, peternakan, dan perikanan. Sumber daya alam hewan berupa hewan liar maupun yang dibudidayakan. Pemanfaatannya diantaranya 1. Membantu pekerjaan berat manusia seperti kerbau yang digunakan untuk membajak, kuda sebagai alat bantu transportasi, gajah sebagai salah satu alat bantu angkut di beberapa daerah. Kemudian, sebagai sumber pangan seperti sapi, ayam, kambing, perikanan laut, dan darat. Dan selain itu, diberlakukan pelestarian hewan untuk menjaga ekosistem darat dan ekosistem air. Maka dibentuklah tempat-tempat yang bisa membantu melestarikan keberadaan hewan-hewan dan mencegah dari kepunahan. Selanjutnya kita akan bahas mengenai sumber daya alam non-hayati.
Sumber daya alam non-hayati merupakan semua benda mati di permukaan kerak bumi yang bermanfaat dan berpengaruh bagi kelangsungan hidup manusia dan juga makhluk hidup lainnya. Yang pertama, air. Air merupakan salah satu kebutuhan utama makhluk hidup dan bumi. Didominasi wilayah perairan. Dari total wilayah perairan yang ada, 97% merupakan air asin atau wilayah laut dan samudra, dan hanya 3% yang merupakan wilayah air tanah. Pemanfaatan air bagi kehidupan manusia yaitu air digunakan untuk keperluan domestik seperti untuk memasak, minum, dan mencuci. Kemudian untuk bahan dasar industri, makanan, dan minuman. Penambangan, aset pariwisata dan rekreasi, juga digunakan sebagai sumber listrik atau pembangkit listrik tenaga air. Yang kedua, angin. Angin mampu menghasilkan energi dengan penggunaan energi menggunakan turbin yang pada umumnya diletakkan dengan ketinggian lebih dari 30 meter di daerah dataran tinggi. Beberapa fungsi angin yaitu 1. Membantu penyerbukan tanaman, 2. Membuat uap air bergerak ke daratan dan menjadikannya hujan, 3. Sumber energi listrik. Energi yang dihasilkan oleh angin jauh lebih besar dari residu yang dihasilkan oleh bahan bakar fosil pada umumnya. Negara yang sudah memanfaatkan angin sebagai sumber utama energi listrik adalah Belanda. Selanjutnya, tanah. Tanah merupakan sumber daya non-hayati yang penting untuk menunjang pertumbuhan penduduk, juga sebagai sumber makanan bagi berbagai jenis makhluk hidup. Tanah sangat diperlukan diantaranya untuk pembangunan rumah tinggal dan bangunan lainnya, tempat menyerap dan menyimpan air hujan, tempat tumbuhnya segala jenis tanaman. Selanjutnya mengenai hasil tambang. Sumber daya alam hasil tambang memiliki beragam fungsi bagi kehidupan manusia. Di antaranya 1. Bahan dasar infrastruktur atau aspal, 2. Bahan bakar kendaraan bermotor, aftur atau solar, 3. Sumber energi, batu bara, gas cair, minyak bumi, kemudian sebagai perhiasan, emas, perak, berlian, dan logam lainnya seperti biji besi, bauksit, yodium, nikel, dan marmer, dan lain-lain. Sekian pembelajaran kali ini, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.